Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahwasanya kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang mana syaitan-syaitan dibelenggu. Akan tapi pertanyaannya, mengapa di antara kita masih banyak melakukan maksiat? Mengapa pahala kita terasa tipis? Karena ternyata ada pencuri-pencuri Ramadan yang sering kita pelihara di dalam diri kita sendiri. Dan yang termasuk daripada pencuri-pencuri Ramadan, yang pertama adalah pencuri lisan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang belum bisa meninggalkan perbuatan dusta dan perbuatan keji, maka sesungguhnya Allah tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minum. Dan termasuk daripada pencuri lisan yaitu ialah ghibah, fitnah, komentar pedas, dan nyakitin hati orang lain. Semua itu adalah pencuri pahala puasa Ramadan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, "Idza kana yaumu shaumi ahdikum fala yarfus wala yashab." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, hendaklah ia tidak berkata kotor dan juga berteriak-berteriak. Kemudian yang kedua adalah pencuri pandangan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang menyebabkan pahala puasa kita berkurang ialah tidak menjaga pandangan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Yang artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. Seperti halnya scrolling VT yang mengundang syahwat atau video-video yang mengundang syahwat. Kemudian yang ketiga adalah pencuri amarah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah madrasah kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari neraka, dosa, dan hawa nafsu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, orang yang berpuasa ketika dicaci atau dimaki orang lain, maka hendaklah dia berkata, "Falyakul inni shaim." Hendaklah ia berkata, "Saya sedang puasa." Kemudian yang keempat adalah pencuri waktu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah musim pahala. Namun seringkali waktu kita habis untuk hal-hal yang sia-sia. Seperti halnya main game, nonton berjam-jam. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Yang artinya, dua kenikmatan yang banyak orang di dalamnya lalai, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Kemudian setelahnya adalah pencuri hati, yaitu riya dan lalai. Puasa adalah ibadah rahasia. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam wa ana ajzi bihi." Yang artinya, semua amalan Bani Adam itu kembali kepadanya, kecuali puasa. Yang mana dia kembali hanya untukku atau untuk Allah, dan aku sendiri yaitu Allah akan membalasnya. Dan yang terakhir ini adalah pencuri pahala Ramadan yang paling berbahaya, yaitu hati yang keras. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya Ramadan menjadikan hati kita lebih lembut. Kalau Ramadan tidak merubah kita, bahkan kita tetap malas sholat, berat baca Al-Quran, ringan bermaksiat, maka waspadalah. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rohima anfu rajulin adraka Ramadan walam yughfar lahu." Yang artinya, celakalah bagi seseorang yang telah menemui Ramadan akan tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga momen Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Semoga kita termasuk daripada orang yang keluar dari Ramadan dan diampuni dosa-dosanya.
Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana waghfir lana dunubana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.